seperti tebakan gue di video long term review Realme 9 Pro Plus yang baru aja tayang beberapa hari yang lalu, sekarang udah keluar penerus dari Realme 9 series, Realme 10 series. Nah, sebagai pemanasan atau menu pembuka, di bulan November ini Realme ngeluarin Realme 10. Kalau kata Realme, jualan utamanya adalah performanya dan layarnya yang kece. Ya udah, kita buktiin aja dan kita lihat overall experience-nya seperti apa. Let's go! Gue rasa, secara tongkrongan, Realme 10 mudah menjadi favorit banyak orang. Secara ini tuh smartphone paling slimnya Realme, terus ringan sekaligus boxy. Overall sih memberikan kesan yang minimalis. Gue pribadi lebih prefer ke warna rush black yang justru cenderung kebiruan ini. Lebih cowok aja. Nah, soal efek light particle di bodi belakang ini masuk ke kategori selera ya. Secara personal, gue dan Al emang kurang doyan sama yang bling-bling ala glitter begini. Sebelum kita lanjut ke hal-hal yang penting, ada beberapa hal basic yang jadi catatan gue. Speaker mononya lucu nih, ada mode ultra volume sampai 200%. Lumayan berguna ketika berada di area publik dan kebenaran nggak bawa TWS atau headset. Tapi tentu, kalau ngejarnya sound quality yang lebih clear, ya di sekitar 50% aja setel volumenya. Nih dengerin. Lalu selama menggunakan Realme 10, fitur vibration-nya gue matiin karena cukup mengganggu experience gue, karena berasa kasar getaran motornya. Expected memang di rentang harga segini, tapi ada juga kok yang lebih baik. Poin berikutnya, kok nggak ada NFC ya? Ini harusnya udah jadi fitur basic dong untuk HP dengan rentang harga sekitar 2-3 jutaan. Hayo Realme, jangan mau kalah dong. Ini perlu jadi perhatian untuk HP 2 jutaan Realme ke depannya. Kasih NFC yuk. Untuk sensor basic lainnya bekerja dengan baik, nggak ada isu. Lanjut, Realme 10 ada dua varian, 4 128GB dan 8 128GB. Jenis storage-nya UFS 2.2. Bicarain storage-nya juga masih bisa di-expand lagi secara ada triple slot, dual SIM, dan SD card. SD card-nya pun bisa pakai yang up to 1 tera. Kalau budget kalian nggak mepet dan maunya emang Realme 10, mending ambil Realme 10 yang varian 8GB. RAM-nya kan lebih gede tuh, sehingga untuk pemakaian jangka panjang juga lebih nyaman dari segi multitasking. Perlu digarisbawahi, sertifikasi durabilitas performa 36 bulan yang diberikan untuk Realme 10 hanya untuk varian 8 128GB. Artinya, sesuai sama rekomendasi dan experience gue. Sampai skrip ini gue susun, fitur extended RAM-nya masih maksimal 5GB, tapi infonya akan ditambah up to 8GB via software update. Gue pribadi jarang menggunakannya, 8GB udah cukup kok nafasnya buat keseharian gue. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal yang lebih penting. Pertama, layar AMOLED 90Hz yang dilapisi oleh Gorilla Glass 5 ini basisnya masih sama dengan Realme 9. Hole punch di kiri atas dan dagu yang masih rada tebal. Experience buat media consumption-nya as expected menyenangkan. Tipikal layar AMOLED, colorful dengan deep blacks. Pemakaian outdoor di saat terang pun masih bisa terlihat dengan cukup baik kontennya, kecuali kalau lagi trek banget. Terkait refresh rate, saran gue gunakan mode high. Karena di mode auto select, gue merasa terlalu fluktuatif refresh rate-nya, sehingga berpotensi mengganggu experience. Fingerprint-nya belum in-display memang, tapi buat gue nggak ada masalah, soalnya side-mounted sensornya juga lancar jaya. Kedua, soal performa. Salah satu jualan utama Realme 10 adalah performa dari SoC MediaTek Helio G99 dengan proses fabrikasi 6nm yang diproduksi oleh TSMC. Gue tes pakai Antutu dapat skor sekitar 330 ribuan, cukup kencang. Pertanyaannya, experience ngegamenya seperti apa? Yang pertama, gue coba Apex Legends. Settingan grafisnya maksimal di Ultra HD High, berarti nggak bisa 60 fps nih. Sedangkan untuk PUBG, settingan maksimalnya di Smooth Ultra sampai HD High. Lagi-lagi belum bisa 60 fps. Good news-nya, untuk PUBG kita bisa bermain di settingan Balance Ultra, yang artinya 40 fps. Lumayan banget. Untuk performanya sendiri di kedua game tersebut cukup stabil ya, sesuai settingan frame rate-nya. Mudah-mudahan dari sisi developer gamenya akan update database SoC mereka, agar kedua game ini bisa jalan di 60 fps nantinya. Minimal di settingan graphic quality terendah, karena secara raw performance harusnya ini kuat. Gue sendiri udah beberapa hari ini push rank main LOL Wild Rift. Pakai settingan rata kanan ternyata masih relatif stabil. Ada stutter sesekali, tapi nggak terlalu berasa. Mantap. Buat kalian pemain ML, yes, high frame rate-nya bisa nyala.
Untuk touch response-nya sendiri, Realme mengklaim 360Hz. Dari experience gue sih, feel-nya mirip dengan pemain yang sama di segmen ini. Nggak ada issue, nggak ada komplain lah. Sebelum kelupaan, perlu gue sampaikan, SoC MediaTek Helio G99 belum mendukung jaringan 5G. Jadi lebih cocok buat kalian yang nggak concern dengan 5G support di sebuah smartphone. Untuk penggunaan sehari-hari, walau bukan yang super duper smooth, nggak ada isu atau stutter yang ganggu. Terlebih dengan Realme UI 3.0 yang light dan menyenangkan untuk digunakan. Hal penting ketiga adalah soal ketahanan baterai. SoC yang dipakai di smartphone budget biasanya salah satu fokus pentingnya ada di efisiensi performa yang berdampak kepada ketahanan baterai. Sesuai dengan yang gue rasakan di Realme 10. Dengan baterai 5000 mAh-nya, ditandem dengan pola pemakaian sehari-hari gue, maps, sosmed, gaming sekitar sejam, dan refresh rate yang gue set di high terus, nggak pakai AOD, nggak jarang gue baru ngecas lagi HP ini di hari kedua. Hasil ini kombinasi ya, antara mobile data dan Wi-Fi. Kemudian, untuk ngecas, dengan charger SuperVOOC 33W, perlu waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk ngecas dari habis sampai dengan penuh. Poin penting keempat, sekaligus yang terakhir, adalah kamera. Realme, mana nih lensa ultrawide-nya? Yang didiskon masa yang bagian pentingnya sih? Ketimbang lensa 2 megapiksel black and white, mending dikasih ultrawide dong. Jauh lebih berguna pasti. Kamera belakang jumlahnya 2 doang mah, nggak masalah. Yang penting tepat guna. Kamera utama 50 megapiksel di belakang, karakternya sosmed ready. Saturated, silikon backlight bisa dilahap tanpa kendala. Foreground diangkat dan background tetap terekspos dengan baik juga. Selama foto yang kalian ambil non-orang dan enggak di pixel peep, mungkin kalian nggak akan komplain untuk standar sebuah HP budget. Tapi kalau nyarinya detail, saran gue jepret pakai mode 50 megapiksel. Hasilnya ngaruh banget saat kita jepret objek orang, lebih less proses, detailnya itu lebih bagus cukup signifikan. Walau emang terkadang dynamic range bisa jadi korban. Ya umumnya emang gitu kalau kita jepret di mode full res. Monggo lihat beberapa jepretan yang udah gue ambil, including di kondisi low light dengan mode malam. Seperti yang kalian bisa lihat, hasilnya cukup membantu untuk benerin exposure, ngurangin noise, dan buat foto jadi lebih clear aja. Halo Realme, ini perekaman kamera utama di belakang gimana nih? Sebenarnya nggak apa-apa ya, maksimal di 1080p, tapi aturannya dikasih fitur stabilisasi, jadinya bisa menjadi sebuah competitive advantage, karena stabilisasi di kamera utama itu untuk perekaman video penting menurut gue. Secara kualitas gambarnya sendiri masih kurang ya, dynamic range-nya inkonsisten, detailnya pun cenderung soft, seenggaknya di sikon saat gue ambil sampel ini. Buat kamera depan maksimalnya bisa 1080p, ya biasa lah ya, expected. Cuman yang lagi-lagi gue sayangkan dan sama kayak kamera belakang adalah kualitas footage-nya atau footage-nya itu nggak stabil. Jadi ketika kita mau pakai untuk vlogging gitu kurang mumpuni. Disayangkan banget, kenapa? Karena ini kalau gue lihat untuk image quality-nya di perekaman video, detailnya itu masih oke, dynamic range-nya pun oke, terus warnanya juga nggak terlalu lebay gitu. Buat jepretan kamera selfie-nya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, jepretlah di kondisi proper lighting. Oke, Realme 10. Jujur ya, gue di saat buat konten ini, gue belum tahu harga resmi Realme 10 ini bakalan berapa. Tapi secara mindset gue, harganya bakalan masih mirip dengan generasi terdahulunya. 2 juta sampai 3 jutaan. Tentu PR-nya masih ada. Namun yang menjadi kekurangan utama menurut gue adalah ketiadaan NFC dan juga ketiadaan lensa ultrawide. Sedangkan kelebihan utamanya adalah performa yang tergolong reliable di segmennya, ketahanan baterai yang oke, dan layar yang enak buat dipakai konsumsi konten sehari-hari. Pada akhirnya, jika kalian merasa kekurangan utama yang gue sampaikan tadi tidak menjadi concern kalian, silahkan pertimbangkan Realme 10. Dan sebaliknya juga. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!